Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adan Alexandra Perdana dengan NIM 242410102033. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk week 7 dan juga week 8 dari modul untuk pemrograman SQL. Langsung saja ke soalnya sudah saya copy paste, kemudian saya tempelkan di bagian adminnya, yaitu soal untuk nomor 4 yang view. Buatlah view yang menampilkan total pengiriman per shipper, perusahaan pengiriman. Nah, untuk itu jadi kita, karena ini berupa view, jadi kita harus ngebuat view-nya terlebih dahulu. Bisa dari view-nya terlebih dahulu atau dari select-nya terlebih dahulu. Mungkin saran dari saya dapat dimulai dari select-nya terlebih dahulu. Nah, jika select-nya ini sudah fix, maka kita buatkan view-nya seperti itu. Nah, untuk ngebuat menampilkan total pengiriman per shipper, berarti kita harus dari tabel shipper terlebih dahulu dan juga dijoinkan dengan order. Nah, untuk ordernya ini yang sama itu dijoinkannya melalui ship via yang ada di tabel order dengan shipper ID yang ada di tabel supplier. Jadi dijoinkan, setelah itu menampilkan company name karena di sini perusahaan pengiriman yang berasal dari supplier, kemudian di kon bintang dan dialaskan dengan total pengiriman. Nah, karena ini ada agregat, maka di group by berdasarkan company name. Dan misalnya ini udah fix, tuh bakalan menampilkan seperti ini. Nah, ini kan udah benar. Jika udah benar, di create or replace view. Nah, setelah itu di select untuk view-nya, select bintang from nama view-nya yaitu total pengiriman. Nah, sudah ada seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 5, buatlah view yang menampilkan daftar produk terlaris yaitu produk dengan jumlah total quantity yang paling banyak dipesan, lengkap dengan nama produk, kategori, dan total quantity yang terjual. Oleh itu di select dari tabelnya terlebih dahulu. Kalau saya itu mengerjakan dari tabel terlebih dahulu, from kategoris, C diinisialkan C, lalu dijoinkan dengan produk, diinisialkan P, kemudian digabungnya menggunakan kategori ID, lalu dijoinkan juga dengan order detail OD, digabungkan dengan produk ID seperti itu. Lalu di sini ada select lengkap dengan nama produk, berarti produk name, kemudian kategori name dari tabel C, dan total quantity yang terjual. Nah, quantity yang terjual berarti menggunakan fungsi sum quantity seperti itu. Karena ini ada fungsi agregat, maka di group by melalui berdasarkan produk name dan juga kategori name. Nah, kemudian ini kan view, jadi ditambahkan create or replace view. Nama view-nya adalah jumlah total quantity. Mungkin di select terlebih dahulu yang ini. Nah, kemudian kalau misalnya ini emang sudah dirasa cukup benar, maka di create view or replace. Nah, ketika sudah muncul, di select bintang view-nya. Nah, berarti ini sudah sesuai, sudah muncul. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk week 8 yaitu statement. Untuk nomor 10-nya, buatlah sebuah pernyataan SQL untuk mengecek status stok produk pada tabel produk. Jika nilai unit in stock sama dengan 0, maka tampilkan pesan produk sedang kosong. Jika nilai unit in stocknya lebih dari 0, maka tampilkan pesan produk tersedia. Jadi untuk melakukan ini dibikin do bintang dulu, kemudian di declare apa. Nah, untuk itu yang di declare oleh saya yaitu variabel stock produk integer sama dengan 0. Ini adalah nilai awalnya adalah 0. Kemudian di select unit in stock, yang dimana unit in stock ini bakalan menjadi variabel stock produk. Kemudian dari tabel produk dan misalnya nih untuk produk name-nya adalah Alice Mouton. Nah, ketika untuk Alice Mouton ini jika sama dengan 0, maka menampilkan produk sedang kosong. Ini produk sedang kosong. Jika lebih dari 0, maka menampilkan produk tersedia. Else berarti selain 0.
jadi lebih dari 0 gitu, maka akan menampilkan produk tersedia. Nah, misalnya nih, dari ini Alice Muton, produk name-nya Alice Muton. Nah, dia produk sedang kosong, berarti Alice Muton ini memang unit in stock-nya lagi sama dengan 0, seperti itu. Kemudian nomor 11, gunakan case statement untuk mengelompokkan harga produk unit price ke dalam kategori berikut. Harga murah jika 20, harga sedang jika 20 sampai 50, harga mahal jika unit price 51 sampai 100, dan harga sangat mahal jika unit price-nya itu lebih dari 100. Di declare yaitu produk ID dan juga price, variable price, dan juga variable kategori, yang dimana variable price ini berupa numerik dan juga variabel kategorinya ini berupa varchar. Nah, ini harus memang kita deklarasikan untuk varcharnya, numerik, dan juga integer bentuk dari variabelnya nanti. Nah, untuk produk ID-nya ini bisa misalnya itu 8 seperti itu. Kemudian di sini bakalan nge-select dari unit price-nya, di mana unit price-nya ini akan menjadi variable price. Kemudian dari tabel order detail yang diinisialkan dengan OD dijoinkan dengan produk P yang digabungkan dengan produk ID seperti itu. Kemudian where produk ID sama dengan variable produk ID seperti itu. Nah, untuk produk ID-nya kan 8, berarti where ID dari produk ID-nya itu sama dengan 8. Kemudian case when fee price lebih dari kurang dari 20, maka kategorinya itu harga produk seperti itu. Kemudian kalau misalnya lebih dari 50, variabel kategorinya itu harga produk sedang. Kalau misalnya kurang dari 100, harga produk mahal, dan jika lebih dari 100, maka harga produk sangat mahal. Menyesuaikan dari ini. Seperti itu. Kemudian next fee price bakal nampilin kayak gini. Kemudian menampilkan price notice, harga produk ID dengan harga bla 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 masuk kategori bla bla bla. Nah, fee produk disebutkan di awal, berarti harga produk ID-nya itu misalnya 8. Karena di sini di contohnya 8, fee produk ID, kemudian price-nya itu berapa dan masuk kategori apa. Nah, ketika ini di run, nah seperti ini, harga produk ID 8 dengan harga 32.000 masuk ke dalam kategori harga produk sedang 32.000. Nah, yang ini kan, nah berarti betul 32.000 memang harga sedangnya itu antara 20 sampai 50. Betul. Next. Nomor 12 ini menampilkan produk name, unit price, dan kategori harga hasil cash tersebut. Buatlah blok while loop untuk menampilkan 5 produk pertama dari tabel produk. Gunakan variabel penghitung untuk menampilkan produk ID dan produk name satu persatu selama kondisi loop masih terpenuhi seperti itu. Oke, jadi di sini bakalan ada variabel ID minimal dan juga variabel ID max. Untuk produk name-nya ini varchar dan juga produk ID-nya ini integer seperti itu. Kemudian di sini dimintakan sebuah looping, yang dimana loopingnya ini adalah kategorinya ini dari 5 produk pertama, berarti minimalnya itu adalah 1, kemudian maksimalnya adalah 5. Jadi di looping while VID minimal lebih kurang dari sama dengan variabel ID maksimal, kemudian maka kan melakukan looping. Berarti di sini bakalan diisi 1, yang di sini diisi 5. Yang akan ditampilkan adalah yang di select itu produk ID dan juga produk name, yang dimana produk ID ini bakalan berubah menjadi v produk, kemudian produk name ini bakal berubah jadi v produk name. Dari tabel produk where produk ID sama dengan variabel ID minimal seperti itu. Kemudian raise notice 5 produk teratas di tabel produk adalah ID bla bla bla, nama produknya bla bla bla. ID minimal yang dimana dari ini, dari persen pertama itu berisi ID minimal dan persen kedua yaitu berisi produk name. Kemudian karena ini looping, jadi ketika dia sudah melakukan raise notice, dia bakalan ditambahkan 1 sampai udah ke maksimal dari loopingnya yaitu 5.
Kalau di run, 5 produk teratas itu ada Chai, Chang, Anisette Sirup, dan juga Chef Anton, Anton Cajun Season, dan juga Chef Anton Gumbo Mix. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat di all-nya, nah ya ini emang benar. Chai Chang, Anis Sirup, kemudian Anton Cajun, dan juga Gumbo Mix. Seperti itu. Oke, nomor 13 ini menggunakan looping, yang dimana loopingnya itu dari produk ID dari 1 sampai ke 5, kemudian menampilkan produk name dari tabel produk. Nah, untuk itu di sini ada variabel produk name yang merupakan varchar. Kemudian di for loop, yang dimana for loopnya ini adalah variabel counter antara 1 sampai 5. Kemudian di select product name, yang dimana product name ini diubah menjadi variabel product name, kemudian dari tabel produk where product ID sama dengan vCounter. Nah, ketika loopingnya ini terpenuhi, maka akan menampilkan 5 produk teratas di tabel produk adalah ID bla bla bla, nama produk bla bla bla. Kemudian kalau misalnya udah, yang dimana persen pertama ini adalah variabel counter, yang dimana variabel counter ini adalah dari loopingannya. Kemudian produk name ini adalah dari ini, yang dimana produk name dari hasil selectnya itu ketika di loop. Nah, sama kayak seperti barusan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.